takjub dan gak nyangka ternyata di usia yang semuda itu saya sudah bisa berfoto seperti ini. Perasaannya gimana ya kalau sekarang? Ya kayak senang, ada senang sih karena ternyata di usia yang sangat muda pada saat itu sudah berani mencoba sesuatu hal yang bukan yang dilakukan pada anak-anak biasanya. Cerita sedikit soal kenapa bisa tergabung dalam 12 New Sensual Woman pada tahun 2004. Itu karena ada teman yang ngajakin, kebetulan melihat saya coba deh, walaupun waktu itu saya bilang masih SMA, ya udah dicoba aja dulu. Pas dicoba, ternyata oke, cocok. Dan pas ditanya sama ibu produsernya, kamu umur berapa? 16 tahun. Oh, masih SMA. Jadi hanya untuk event pada saat itu aja. Selebihnya ketika teman-teman yang lain seangkatan saya sudah mulai difoto, buat cover dan lain-lain, saya cuma dibilang, kamu nggak boleh karena kamu masih di bawah umur. It's against the law. Jadi ya kalau bisa dibilang sih kayak anak kicik gitu dari semua teman-teman yang ada di ME. Tapi sesuatu pengalaman baru sih buat saya pada waktu itu. Kalau sekarang melihatnya bahwa itu adalah salah satu pintu untuk saya melatih berani tampil di publik, keluar dari diri saya yang sebenarnya. Jujur, enggak. Sampai sekarang pun enggak pernah merasa seksi sih. Kalau sensual itu menurut saya sesuatu yang berawal dari pikiran dan itu semuanya it is in your mind. Yes, kalau sensual ya suka membayangkan hal-hal yang mungkin di luar konten dan sebagainya. Tapi kalau sensual mungkin iya ya sedikit. Zaman dulu menjadi imajinasi banyak ya, kalau nggak mungkin masuk majalah kali. Cuman karena nggak pernah mikir menjadi orang lain, jadi ya jalanin aja gitu loh. Selama itu menjadi profesional dan tidak cross the line, ya ikutin aja. Protes sih enggak, cuman kebanyakan yang kayak mereka amazing dan bingung. Lu ternyata bisa ya menjadi seorang yang di luar lu sebenarnya, karena mereka taunya aku yang dulu apalagi tuh tomboy dan agak anak kecil, jadi mereka kayak yang amazing, oh lu bisa tampil di majalah dewasa ya. Satu pembuktian juga bahwa lo nggak bisa judge people dari looknya sih. Waktu itu sih karena masih SMA, belum ada hal ya yang masih yang biasa-biasa aja. Tapi sesudah kuliah mungkin baru ada hal mengenal dunia baru, mengenal jati diri baru, melakukan banyak hal yang kenakalan remaja lah yang dilakukan pada saat itu. Apa ya, suka bikin sudden move yang out of the box. Kayak misalkan contohnya lagi dalam satu pertengkaran besar dengan pasangan, terus tiba-tiba suka aneh dan udah jangan marah-marah mulu deh, buka dulu bajunya biar agak distract gitu. Jadi sebenarnya sih dilakukan itu bukan cuma karena kesel ngelihat orang marah, jadi aku tuh lebih baik mendistract segala sesuatunya, jadi nggak terlalu monoton dengan marah yang akhirnya nanti memicu pada suatu pertengkaran dan perpisahan. Aku suka laki-laki yang wild, diem-diem tapi nakal. Nggak nakal dalam konten suka teasing di tempat umum, tapi aku lebih senang yang diem
Tapi pada saat bersama aku, dia bisa men-treat ya I'm a queen. Imajinasi paling wild. Apa ya? Banyak hal yang belum dilakukan sih. Cuman yang paling nakal mungkin mencoba hal-hal baru seperti ciuman lagi terjun payung kali ya. With the hot French kiss tapi di atas mau terjun payung gitu, mungkin agak deg-degan gimana gitu. Actually aku suka sesuatu yang ngerepet-repet dangerous sih. Pelajaran yang paling penting aku dapetin atau saya dapetin di MA itulah belajar berani menyuarakan dirimu sendiri. Berkaitan dengan profesi yang saya jalani sekarang, banyak ketemu orang-orang besar, mewawancara karena saya di bidang jurnalisme. Jadi yang bisa saya ambil adalah ketika kamu merasa nyaman dan pede dengan knowledge yang kamu punya, pengetahuan yang kamu bisa dapetin dari manapun, itu akan menjadi satu modal. Kita nggak perlu takut untuk menyampaikan atau menyuarakan isi pikiran kita, perspektif kita kepada orang lain. Jadi dari mulai aku belajar berusaha menjadi seseorang yang berbeda, tapi pada akhirnya itu membawa saya menjadi saya yang sekarang ini, berani menyuarakan apa yang menjadi pikiran kita atau perjuangan kita atau sesuatu yang kita mau raih pada kedepannya nanti. Seks itu sekarang saya berpikir buat saya adalah berkomitmen dan quality time. Karena seks not just about in the bed sih. Seks is kamu bisa naked dalam pikiranmu, naked dalam perbuatan di luar dari something yang intimate. Jadi seks itu lebih kepada, seks juga bisa digunakan nanti kalau kita membangun suatu keluarga atau apa, kita bisa mengajarkan bagaimana cara panduan seks yang benar buat anak-anak mungkin kita. Gitu sih. Tapi yang jelas seks itu harus dengan komitmen dan tanggung jawab dan rasa saling antara dua orang. Saling ya, bukan salah satunya aja. Sebenarnya sih nggak salah ya, karena memang tuntutan zaman lebih harus instan, lebih harus segala sesuatu dengan cepat, dan orang mau ngeliat quick hasil, nggak mau nunggu. Hanya satu aja sih mungkin yang perlu ditambahkan buat teman-teman dari model-model yang sekarang, mungkin belajar untuk bisa menghargai proses, karena proses itu sesuatu yang kita nggak bisa cheating. Perjalanan dari belasan tahun atau puluhan tahun itu akan membentuk satu karakter, dan karakter itu yang kemudian nanti people will recognize you with the character. Oh, Tiara orangnya seperti ini, si A seperti ini, si B seperti ini. No matter dia looknya sudah berbeda, kemudian mungkin udah aging, udah bukan ABG lagi, tapi people will remember you as you are. Jadi oh dia orangnya seperti ini, and that's a value yang harus lo pegang, dan at least dalam hidup lo mengerti bahwa kita harus punya itu dalam hidup. Independent, career person, dominant, and sensitive, kind heart. Man in the sexy side is the one who can, because I like romantic, dia harus bisa romantic, treat me as a queen, dan a bit wet look mungkin.
Ya nggak tahu ya, aku senang aja kalau ngeliat orang habis berenang. It's just turn me on sih ketika ngeliat orang yang sedikit basah, atau mungkin simpelnya habis hujan-hujanan, itu juga seksi sih. Jelas beda ya, laki-laki sensual kita bisa ngobrol sama mereka lebih lama karena their mind is blowing up. Tapi kalau laki-laki seksi ya got a six pack, got a nice butt, got a long leg ya kan, punya stamina yang panjang, that is seksi and enak dilihat. Tapi kalau sensual buat saya lebih, kita bisa talk apa aja dari A sampai Z, dari yang penting sampai nggak penting, ngulitin orang, nelanjangin orang tanpa harus buka bajunya. That's a sensual. Pikiran terseksi dan terbiji. Apa ya? Boleh dipas gak sih, gue mikir? Boleh dipas gak sih? Bentar, gue gak lagi main kuis. Pikiran terseksi, suddenly I don't even that thinking that sexy again sih. Apa ya? Mungkin aku bisa jadi seorang yang one day if I married someone and I will become a complete as a woman, as a wife, as a perempuan wanita idaman lainnya dia mungkin, and make it one package sih. Seksi di dapur, seksi di tempat tidur, mungkin seksi di pasar gitu. I don't know, just gak kepikiran. Actually ya, aku lebih senang seksi yang depan kelihatannya ketutup gitu kan, tapi transparan. Jadi agak penasaran. Terus panjang gitu kan bawahnya, tapi berbentuk dan belakangnya bolong gitu. Atau mungkin bajunya panjang, belahannya sampai segini. Jadi nggak kayak kita ngasih teaser aja. Kalau penasaran, go for it. Tapi kalau enggak ya udah. Jadi nggak harus perlu diumbar semua. Biasanya mereka berpikir kalau aku tuh pertama kalau nggak galak, kalau nggak humoris. It depends aku mau menunjukkan aku sebagai siapa as the first place. Tapi sesudah mereka tahu aku, kenalin aku, dan then mereka berpikir bahwa you're something else. You're a kind of one thing different. And it's lucu aja sih. Jangan menceritakan apa yang gak ditanya. Mencoba menjawab seperlunya. Mencoba menjadi pendengar yang baik. Mencoba membuat mereka nyaman. Dan pada akhirnya mereka akan mencari kita bukan karena kelebihan kita, tapi karena kita peduli sama orang itu. Karena nowadays orang berpartner, berteman, berhubungan mostly karena kepentingan dan berusaha menjadi orang yang sincere aja, tulus. At least gue sudah baik sama lo baik sama gue. Kalau kita punya berjodoh dengan pekerjaan, dengan hubungan, dengan pertemanan, kalau lo baik kita akan lama. Tapi kalau enggak ya udah jadi pelajaran. Dan ampunin sih kalau ada yang menjadi kepahitan atau nyakitin. Apa ya? Ya, you are one of something and you are incredible sih. You have a sexy lips actually. It's kayak busur panah katanya. It is, coba. Mereka bilang sih, nggak mereka sih, dia bilang sih kayaknya you have a sexy lip. So, do not think to filler your lips or changing the bentuk. Apa yang bikin turn off sama laki-laki kalau dia show off? Bla 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 bla. Aku nggak suka sih. I mean,
it's too much talk. Aku suka talk less do more sih, jadi gak usah banyak ngomong gitu. Jadi ketika aku ketemu orang yang lebih bawel dari aku, it's oke, gitu loh. Jadi ya gitu aja sih. Sama aku gak suka cowok gondrong and bertato, karena buat aku itu kayak berantakan aja ngeliatnya, gak rapi. I'm sorry ya, tapi it's just me. Aku nggak, I don't like, aku suka orang yang clean shave, rapi, bersih gitu. Nggak tone skin, tapi yang jelas nggak kelihatan berantakan aja. Bawaannya pengen aku rapihin aja kalau berantakan. Makes me happy. No, I'm happy sih with my life. Happy karena pada akhirnya beberapa yang aku inginkan tercapai walaupun belum sempurna, but it's going to that area gitu kan. Dan happy karena dikelilingi teman-teman rekan kerja yang baik, happy karena punya value dalam apapun yang aku kerjakan dan aku lakukan, terutamanya dalam bidang pekerjaan sih. Oh, satu lagi yang membuat aku happy pada saat ini adalah nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa, just being yourself. Mine, in the 5 or 10 years, I want to have a happy family. I want to dedicate it with my career, and aku mau hidupku berguna dan bisa jadi saluran berkat buat orang lain dalam hal apapun, dan bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Setelah menjalani masuk di dunia entertain selama 17 tahun kurang lebih, sebelum akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang profesional, lebih kepada belajar menghargai proses. Karena proses itu nggak bisa dibeli, seberapapun duit yang kamu punya, seberapapun tampang yang kamu punya, kekuasaan, proses adalah sesuatu yang tetap harus kamu jalani. Enak nggak enaknya, it is yours. One day you will look back, oh gila ya proses gue seperti itu, dan you will appreciate, dan itulah yang membentuk kamu dari dulu sampai sekarang. So berterima kasihlah buat teman-teman yang sudah berproses dan teruskan untuk berproses jadi better version of you. Dan buat teman-teman yang mungkin masih harus banyak belajar, nikmatin dan jalanin, karena one day itu akan menjadi satu kebanggaanmu dan ceritamu. No matter what it is, nggak ada salah, nggak ada benar. Itu adalah you, it's just being you. You did wrong, you did right in the past. Itu yang membentuk kamu dan bisa berdiri sampai sekarang, dan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Bisa cerita sama teman-teman bahwa ini loh hal yang saya lakukan, lo ikutin. Kalau nggak lo yang baik lo ikutin, yang nggak baik nggak usah lo ikutin. So it's just you can learn from your friend experience mungkin. Jadi sesuatu yang intinya hargain dan nikmatin prosesnya, jalanin, nikmatin, syukurin sih. Karena apapun itu at the end ujungnya pasti baik dan bagus untuk kamu. Kalau belum baik dan belum bagus berarti belum berakhir. So, tetap semangat dan tetap menjalaninnya. Harapannya buat ME, tetap menjadi satu wadah untuk bisa mengedukasi teman-teman yang terjun di dunia, khususnya di dunia modeling, untuk bisa menjadi sesuatu dan punya karakter, dan tetap menjaga silaturahmi dengan yang terdahulu sama yang sekarang, dan sukses bisa menjadi satu contoh bahwa this MA things nggak hanya sekedar, kalau zaman dulu sekedar the book or the magazine, itu adalah sesuatu, ini adalah base, ini adalah kita, ini adalah sejarah kita, apapun kita dulunya, kedepannya supaya diharapkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih baik, dan bisa menjadi masukan dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin baru berkecimpung di dunia modeling, dan pastinya lebih sukses dan banyak karya-karya yang
jadi inspirasi teman-teman.